Terus yang di samping gue siapa? Si babinya ini berubah jadi orang kayak berdiri begini guys. Berdiri. Tempat sekitarnya itu ada tuyul guys. Setiap gua ruku pokoknya ruku, di belakang gua itu kayak ada yang ikut ruku. Itu gimana sih? Sama anjing. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Sekate Serem Kata Temen. Dan balik lagi bareng gue juga yang bakal menceritakan pengalaman serem temen gue. Yang belum tahu gue ya bisa cek di bawah lah, follow. Dan video kali ini gue bakal cerita pengalaman serem yang pernah dialami sama temen gue. Namanya itu Juki, temen kampung sekampung gue lah. Pengalaman dia nanti gua mix lah sama pengalaman gua yang seimbang lah sama dia, bukan seimbang, hampir sama lah sama dia gitu pengalaman. Yang pertama itu, jadi si Juki ini ya dekat lah rumahnya sama gua dulu. Kita masih satu kampung, gua kayaknya belum pindah waktu itu. Jadi dia lagi ada di rumah saudaranya itu di belakang rumah gua sendiri. Jadi ini rumah gua nih. Jadi dia main di sini nih, rumah saudaranya. Jadi rumahnya si Juki ini ada di depan rumah gua gitu. Jadi pas bilang rumah dia gitu guys. Jadi dia lagi main di rumah saudaranya, namanya Marwan ya. Marwan dan Bang Mala lah. Kita sebut aja Bang Marwan ya. Jadi si Juki malam-malam pengen BAB. Yang nggak tahu BAB berak kita aja. Yang nggak tahu ya berak pokoknya. Jadi dia pengen berak malam-malam. Jadi kebetulan di belakang rumah Bang Marwan ini sawah guys, sawah. Jadi dia berak. Jadi dia minta anterin ya, namanya manusia gitu, ada takutnya ada enggaknya gitu kan. Kebetulan di situ juga ada pohon ambon itu gede banget. Gue juga ngeliat di situ juga ada galian pasir. Jadi si Juki berak terus minta temenin lah sama Bang Marwan, karena Juki sendiri ya takut gitu orangnya, sedikit berani sedikit takut gitu. Kalau bareng temen sih dia berani aja, karena biar ada yang berani salah satunya gitu guys. Jadi dia berak, kita temenin, maksudnya dia nongkrong. Bang Marwan kan jauh dari rumahnya gitu, dari ini rumahnya. Jadi ini dari rumahnya ini di belakang banget ya, kok ini kebun dia. Jadi di sini Bang Marwannya nunggu di depan rumah. Jadi masih pada melek, meminta antar. Ya udah kata Bang Marwan, gue nunggu di sini aja, udah lu berak aja di kebun gitu. Jadi setelah itu Juki berak, dapat berapa ronde gitu keluar. Tiba-tiba kok ada yang aneh gitu di samping dia gitu. Tiba-tiba ada yang berak juga, dikirain Bang Marwan. Nyatanya anjing. Maksudnya si Juki mulai manggil dong, mulai panik dong. Maksudnya manggil Bang Marwan. Dia manggil, kirain dia kok berak nggak manggil ki berak atau apa gitu kan. Biasanya kalau orang berak, kalau di sana sih ada tradisi kalau lagi berak gitu, woi jangan berak di situ gitu. Itu tempat gua. Jadi gitu guys. Jadi dia berak terus ada ya sekitar 5 meteran lah jaraknya. Jadi dia berak terus ada berak juga guys. Jadi bukan mukanya. Jadi dia ngadepnya kayak gini aja, berak dia sembari nongkrong gitu. Beraknya masih di pesawahan guys. Kalau dulu, sekarang kan udah modern gitu, ada WC duduk, WC nongkrong, WC tiduran kan. Jadi dia berak, panggil gitu guys. Kok nggak nengok kata Juki. Setelah itu si Juki selesai lah berak. Si Juki langsung ke
yang rumah Bang Marwan tadi, pas tiba dia ke rumah Bang Marwan, dia ngeliat Bang Marwan itu ada guys. Jadi dia nanya juga, Marwan tadi gue berak, anjing sih. Terus yang di samping gue siapa? Anjing. Dia waktu itu ceritanya nggak lama sih, dia cerita jadi waktu gue tinggal di situ juga, masih gue tinggal di situ, jadi dia baru cerita kayak gitu pengalamannya. Jadi nanya kata Bang Marwan, emang di situ banyak penunggu yang bisa berubah menyerupai manusia gitu guys. Jadi anjir sih. Lanjut yang cerita yang kedua guys. Jadi itu tadi cerita yang satu. Cerita yang kedua, jadi waktu itu Bang Marwan juga sih, Bang Marwan lagi hajatan gitu guys. Ini ceritanya udah lama banget guys. Bentar dulu dah. Marwan ceritanya udah lama banget. Ini di sini juga gue tulis, jadi gue agak lupa gitu guys. Jadi di sini gue tulis beberapa cerita guys, karena udah lama banget ceritanya. Pengalaman yang di kampung gue banyak banget pokoknya. Gue sendiri juga ngalamin kejadian-kejadian aneh di kampung gue gitu guys. Terus yang kedua, gini. Yang kedua ceritanya, jadi Bang Marwan itu lagi hajatan gitu guys. Tiba-tiba kan, ya namanya orang hajatan kan, kalau habis hajatan kan ngebuka-bukain amplop gitu, yang kondangan lah, yang ngasih duit ke kita lah gitu. Tiba-tiba ada yang ngerasain aneh dari si Juki, dari Bang Marwan. Kayak di sisi hajatan gitu, kayak ada ya pocong lah guys gitu, pocong. Gue nyebutnya malu-malu ini agak ekstrim sih ya. Enggak lampu. Jadi pocong kan emang waktu itu emang di situ terkenal berburu gitu guys, berguru kayak gitu guys, kayak tuyul, kayak pocong gitu guys, kayak ngambil gitu guys. Jadi ya banyak lah ya, sebagian orang rawa kopi itu hilang gitu guys situ. Terus nggak lama lagi di situ ada ini guys, waktunya hampir sama sih. Situ ada juga babi ngepet guys. Ini nanti ceritanya nyambung sama cerita gue ya. Jadi babi ngepet, gue diceritain sama Juki juga ini. Jadi babi ngepet itu udah ketangkep gitu guys sama satu orang, dikejar gitu. Pas setelah dikejar, babi ngepet itu udah di pojok babi ngepet itu sini orang itu. Tiba-tiba si babinya ini berubah jadi orang, kayak berdiri begini guys, anjing, berdiri kayak manusia gitu. Gimana sih, kayak mau ngelawan gitu guys, anjir. Terus selepas itu gue udah nggak tahu lagi ceritanya gimana itu. Nah cerita gue nyambung sama cerita si Juki nih. Jadi ceritanya gue emang lagi nginep keadaannya, lagi nginep di rumah teman gue namanya Raja tuh. Nama tetap itu masih sekampung juga. Jadi kejadiannya di situ juga. Jadi ini rumah Rajat nih, rumah Rajat pokoknya ngadep sini ke sini deh. Ini rumah Rajat. Jadi ini warung, terus ini jalanan gitu, jalanan ke sana, jalanan aspal lah, jalanan mobil motor lah. Jadi gue di sini, gue ngadep ke sana. Terus ini di warung. Jadi otomatis gue ngelihat jalanan salingan sama warung si Rajat ini kan. Jadi pas gue lagi bengong itu keadaannya gue sama Egi berdua. Adanya berdua. Tiba-tiba gue ngeliat anjing kucuk, bunyinya emang begitu ya, kucuk. Ini kayak lari, anjingnya anjing segini lah, segini. Cuman pendek, kayak anjing mahal gitu guys. Anjing pokoknya mahal lah. Dan gue nggak mikir kok ada yang miara anjing di Rong Kopi gitu, di kampung gue sendiri gitu. Kok ada yang miara anjing di kampung gue, bagus banget gitu. Tiba-tiba dia lewat. Kalau misalkan gue dari sini Kalingan warung, kalau misalkan anjingnya lurus, otomatis kelihatan dong, kelewatin warung, dan gue juga kelihatan dong. Dan tiba-tiba anjingnya itu masuk ke gang. Saudara-saudara gue ada di situ gang. Jadi gangnya itu Kalingan warung ini. Setelah anjingnya udah agak lamaan dikit, ya pokoknya pas gue ngeliat, langsung gue ngebangunin si saudara gue ini, si Egi. Gi. Gue bangunin dong. Gi.
gue tadi ngeliat anjing, bangun. Setelah dia bangun, dia masih agak lungu, namanya orang tidur, bangun, gue ngeliat anjing, cepet kejar. Enggak, maksudnya takutnya gitu ya, apa anjing ya ngepet lah segala macem lah. Jadi ya gue pengen tahu aja, pengen cari tahu gitu, pengen kejar gitu, kejar enggak, dan pokoknya pengen tahu lah, walaupun gue penakut gitu. Gigi bangun. Setelah lagi bangun, gue kejar sampai ke depan warung. Setelah sampai gue ke depan warung, si Egi bilang ke gue, lang, udah balik lagi aja, nanti gue jelasin. Kata gue mikir, kenapa? Bicara aja bentaran, kata gue gitu kan ya. Kata Egi, udah balik lagi aja, jelasin. Kata gue jelasin. Setelah itu saya ngejelasin, katanya gini, udah jangan dikejar, lu nggak ingat apa cerita yang Juki, yang babi terus berdiri jadi orang, anjing gue ingat ke situ, takutnya dia berdiri kayak selayaknya orang dan segala macam lah. Itu mungkin kita positif, gue selalu mikir positif thinking ya, itu tentang kejadian seram kayak apa kayak gitu. Gue selalu mikir positif thinking, selalu positif. Mungkin itu emang ada yang lihat anjing atau emang penglihatan kucing terus halu gue jadi anjing gitu guys. Tapi itu asli sih yang gue lihat, anjing bagus banget ya, pendek lah, anjing yang kayak pendek itu pertama kali guys. Pokoknya banyak sih cerita serem yang di kampung gue itu gue sendiri ngalamin. Mungkin di next video gue bakal bahas full yang pernah gue alamin sendiri. Oke, cerita selanjutnya terlalu guys. Kejadian ini guys, jadi si Pudin yang kemarin di channel yang CSBT itu cerita, bukan, yang pokoknya sama Pudin lah, dia ada saudaranya namanya Selfie. Terus dia nikahan lagi nikahan gitu, gue diceritain juga sih waktu itu. Gue emang gak datang di pernikahannya karena ya sibuk pacaran lah, kayak anak muda. Udah gitu kan waktunya harinya malam minggu gitu, pas banget gitu, nggak bisa gitu. Jadi ceritanya si Selfie hajatan dan semua pada ya hiburannya dangdut lah, semua pada dengerin dangdut, makan kacang dan segala macam, hidang-hidangan di situ guys. Jadi nggak lama lagi si Selfie sendiri kesurupan guys. Katanya sih, kata si Pudin, kesurupan yang pegangan dia gitu, bawaan dia lah, yang ngadapin dia lah, dari turun menurun lah guys gitu. Terus turun menurun, setelah itu dia kesurupan, dia ngasih tahu bahwa di tempat sekitarnya itu ada tuyul guys. Banyak orang heboh di situ, ada yang nyanyi tetap nyanyi, hiburannya emang dangdut, nyanyi tetap nyanyi di situ. Si Bang Topik ini abangnya Rijal yang cerita di villa itu, yang si Rijal, yang bawa si Rijal abangnya panjang lah. Kenapa buat telanjang gitu? Karena emang kalau ngeliat tuyul katanya harus telanjang bulat dan terus ada bacaannya gitu. Nggak lama lagi si Juki ini telanjang juga ikut-ikutan, tapi dia nggak tahu bacaannya buat ngeliat tuyul lah, pokoknya bacaan lah. Kata Bang Topik ini, Ki, jangan buka baju, jangan telanjang, tuyulnya jelek. Gue nggak bisa ngebayangin tuyul jelek apa. Amit-amit sih ya Allah. Jadi maksudnya kok masih ada gitu sampai ini 2020 loh guys, kok masih ada gitu. Gue nggak bisa bayangin sih. Semua pada heboh dan si Selfie nunjuk jangan lari si pendampingnya si Selfie ini guys. Kurang lebihnya begitulah, banyak banget gitu dari kolor hijau di kampung gue. Nanti mungkin gue cerita
Lor hijau, pengen jadi ya, dan masih banyak lagi lah pengalaman seremnya di kampung gua. Mungkin nanti dari sesepuh rawa kopi kita minta ceritain aja, nanti gua bawa di SKP ini ya guys, dari teman gua nanti Budin, banyak banget pokoknya guys. Jadi cerita terakhir guys, jadi ini benar-benar pure pengalaman gua pribadi. Jadi emang sebelumnya kita ngomongin sebelumnya aja ya. Jadi sebelumnya temen gua, saudara gua Egi sama si Mara ini nih siang, kejadiannya sore sekitar jam 4 jam 5-an guys. Jadi mereka lagi ngegosok-gosokin gitu ya, ada kerjaan. Emang si Egi sama si Mara ini emang bisa ngebener-benerin motor lah, yang ngebenerin yang ringan-ringan lah, kayak misalkan bocor, motor gak nyala, mati, gak ada listrik dan segala macam lah, habisan bensin lah gitu lah. Jadi mereka lagi ngamplasin, lagi ngebenerin motor, tiba-tiba si Mara ini ada yang ngerasa apa ya, ngerasa kok ada yang merhatiin gitu, kok ada ngedengar suara-suara yang kedengaran dia aneh gitu. Suaranya gue kurang jelas banget ya, jadi gue diceritanya cuman kayak gitu sama si Egi. Si Egi sendiri emang tinggalnya udah di situ. Jadi oh iya, gue belum cerita tinggal dia kejadiannya di mana. Ini kejadiannya itu di rumah almarhum nenek gue di kampung Rokopi, kampung lama gue. Gue juga pernah di situ guys. Jadi ntar gue ceritain. Jadi kata Egi tuh udah nggak, emang Egi sebelumnya emang tinggal di situ terus. Jadi emang ini rumah orang tuanya, ini rumah nenek almarhum nenek gue nih. Jadi emang berdempetan. Jadi di rumah nenek gue udah nggak ada yang nempatin, jadi ditempatin sama si saudara gue Egi. Jadi dia di situ banyak pengalaman yang serem lah. Ada satu kamar yang kosong guys, jadi yang satu kamar ini buat tidur si Egi atau ketenangan. Jadi yang ini yang menurut gue energinya sama auranya gitu beda banget gitu, pokoknya nggak enak aja kalau di situ menempok, ngelihat begini, ngelihat anjing, pokoknya nggak enak lah. Jadi dia sendiri berdua ngedengar suara si Mara sendiri gitu, si Mara yang ngedengar suara, tadi lu ngedengar. Iya. Pas gua itu cerita pas besoknya, jadi sekarang mereka ngalamin kejadian itu, besoknya dia cerita ke gua, anjing emang gua pernah tinggal di situ. Emang beberapa kali gua emang tinggal di almarhum nenek gue ini di Rokopi. Jadi kalau gue main dari kampung gue yang sekarang terus ke Rokopi, itu gue mainnya di sini nih kalau tidur dan segala macam, kalau gue nggak mau pulang ke kampung gue yang sekarang ini. Jadi pengalaman gue pribadi itu gini di rumah almarhum banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya gue ceritain ini buat penutupan ya guys. Jadi waktu itu emang ya gue sholat, gue ambil wudhu segala macam, gue di pertengahan ruang tamu lah, kalau nggak tahu pertengahan ya, ruang tamu. Terus gue sholat, ya Allah, gue akbar gitu. Setiap gue ruku pokoknya ruku, di belakang gue gitu kayak ada yang ikut ruku gitu. Gimana sih, kayak pakai mukena lah, pokoknya yang dipakai si cewek itu. Jadi setiap pas gua ruku, di belakang gua ada yang ruku juga guys. Anjing, kata gua mungkin mata gua ngeliat, mungkin yang perasaan gua ya. Itu kejadiannya udah berapa tahun lah, pokoknya itu bener-bener yang gua alami saat itu, bener-bener ya. Gua semi Allah mana dia, terus gua sujud, gua bangun, ruku lagi, sama anjing merinding, sama terus gua ruku lagi, anjing masih ngikut dong. Ya gua mikir positif, mungkin almarhum bapak gua ke satu, mungkin almarhum nenek gua, mungkin almarhum emaknya si Egi. Di situ banyak juga yang udah meninggal almarhum gitu. Jadi mungkin gua pikir positif aja, oh mungkin emang masih saudara gua, terus dia ikut sholat ke gua gitu. Jadi di belakang gua sholat, jadi kiblat kan ngadep sana, jadi gua kan ngadep sana. Jadi di sini kamar yang
menurutku nggak enak ini auranya. Jadi di situ, jadi di depan kamar itu, jadi kayak ini dia nyamping sini kayak gitu. Jadi ya itu kayak gua ruku dia ruku. Gua pernah juga sih cerita kayak gitu tentang itu semua, tentang apanya ya udah orang di situ yang tinggal di situ. Mungkin emang dari almarhum saudara gua atau almarhumnya emang sebelumnya udah tinggal di situ guys. Cukup ini juga sih, anjir juga sih. Dan sekarang katanya lagi rumahnya emang udah keurusan, udah bagus, terus katanya dikontrakin lah. Ya di situ banyak lah pengalaman luar biasa. Mungkin ceritanya sampai di sini aja ya guys. Ya kalau kebanyakan kata-kata yang diulang ya mohon maaf guys, karena emang kejadiannya lama banget dan emang gue orangnya kayak gini, ceritanya suka yang mungkin lama gue durasi ya, supaya 10 menit 20 menit ya, atau emang gue lupa gitu. Jadi pengalamannya benar-benar udah lama banget gitu guys. Mungkin gitu aja cerita pengalaman seram Juki, Egi, dan gue sendiri. Kami di sini hanya berbagi cerita pengalaman keseruan, percaya atau enggak itu dan anjing. Kami di sini hanya berbagi cerita pengalaman dan keseruan, percaya atau enggak itu terserah kalian. Bye guys. Kopiku tinggal dikit dong, tadi penuh dong, anjing.